lama sudah dinanti-nanti. Inilah dia Suzuki Karimun Wagon R GS. Update berita otomotif terbaru bersama Alternet Max, gadget Android kesayangan kamu. Download aplikasi Alternet Max di Play Store. Nah, jadi apa sih bedanya antara Suzuki Karimun Wagon R GS sama Wagon R biasa? Well, jujur aja nggak banyak karena memang perbedaannya hanya 2 juta rupiah. 2 juta rupiah sekian. Pertama, dia punya desain depan yang lebih kotak. Menurut gue ini kelihatan sih sebetulnya sedikit lebih mewah, tapi kembali kepada selera masing-masing. Tapi dia lebih advance karena dia punya 2 buah lampu. Yang pertama ada lampu projector headlamp untuk yang low beam, dan lampu high beam dia di sebelah sini. Dan kalau misalnya lu adalah penggemar fanatic room, dia punya banyak room di bagian depan, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di bagian grillnya dia punya grill yang terbuat dari fiberglass, jadi bahannya sama seperti kaca depan. Kalau di India mungkin lu familiar dengan namanya Suzuki Stingray, gak pakai Karimun. Dan ayo kita lihat lagi. Di sebelah kiri dia sekarang sudah pakai set body molding, dan dia juga punya side skirt. Tapi ini kayaknya buat yang dress up aja. Soalnya di tipe lainnya yang dipajang nggak ada yang pakai ini, dan ini. Dan kalau kita lihat bagian belakangnya, lagi-lagi ini cuma tambahan. Dan dari belakang sebetulnya gue ngeliat sama sekali sepertinya nggak ada perbedaan ya. Bahkan bagian seperti spoiler belakang, rear bumper extension ini cuma tambahan aksesoris yang dijual terpisah. Jadi satu-satunya perbedaan di Karimun Wagon R GS di bagian belakangnya ada pada logo GS di belakang sini. Dan gimana sih bentuk interiornya kalau kita bandingin sama Wagon R biasa? Yuk kita masuk ke dalam. Yuk kita masuk ke dalam. Dengan interiornya sebenarnya nggak ada perubahan signifikan kecuali penggunaan warnanya. Sekarang dia punya warna interior itu warnanya hitam pekat. Tadinya kan bagian joknya, bagian trimnya dia masih ada pakai menggunakan warna krem. Nah, berhubung nggak ada perbedaannya, makanya kalau gitu kita langsung aja ke eksterior. Kita belum pernah review Karimun Wagon R ya? Oke, karena ini adalah mobil yang pertama kita review. Well, pertama dia karena LCGC, dia dibuat sangat sederhana sekali. Dia nggak ada ininya tilt steering, tapi dia ada petunjuk shifter. Jadi kalau misalnya kita pakai masuk gigi, dia ada petunjuknya kapan waktu yang tepat bukan gigi. Dia juga nggak ada head adjuster buat seatnya, tapi posisi mengemudinya menurut gua cukup ideal ya. Dan kalau misalnya lo pakai Suzuki Karimun yang lama, sebetulnya gua hampir menemukan posisi driving yang mirip sama Karimun lama. Meskipun di LCGC dia juga punya head unit yang cukup oke, dan waktu itu gue pernah coba ngerasain suaranya untuk kelas LCGC dia cukup lumayan. Nah, dia juga sayangnya dia hanya dilengkapi oleh transmisi manual, tidak ada varian otomatis. Dan model tuas transmisinya tuh aneh gitu. Dia bentuknya oval ke samping dan dipegang tuh kurang oke karena terlalu turun ke bawah, harusnya dibikin sedikit lebih tinggi biar lebih enak dipegangnya. Dan kalau misalnya kita masuk gigi 5 dan mundur, ini tuh kayaknya mepet banget sama jok, tapi bukan masalah penting. Dan kalau misalnya lo ngomongin practicality, jujur aja nih mobil kurang praktikal. Pertama, dia punya cup holder cuma ada 2 di sini. Di sisi samping bodi, door trimnya dia nggak ada cup holder. Tapi dia punya banyak ruang penyimpanan seperti di sini, di sini ada tempat koin, di sini ada tempat cup holder lagi, dan ruang bagasi di sini juga cukup oke karena cukup luas. Bagaimana dengan belakangnya? Yuk kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita ada di bagian interior belakangnya. Karena di mobil ini sangat besar dari luar, dan untuk sebuah city car kayaknya kurang proporsional ketinggian ya. Makanya dia punya dalam interior yang sangat besar. Lihat. Tapi saya headrestnya nggak ada, jadi ini kurang nyaman. Tapi ini juga nggak begitu tegak, jadi menurut gua nih agak nyaman ya pakai buat sender, meskipun dia nggak ada headrest. Ini ganggu banget. Dan jaraknya dengan posisi mengemudi gue yang tadi ini sangat besar sekali. Masih punya legroom yang sangat panjang. Dan bedanya lagi kalau misalnya, sorry to say, city car sebelah, STG sebelah itu dia mengakali punya legroom yang panjang, padahal dia joknya dipapas jadi kecil. Kalau dia joknya dibuat full size bagian kakinya. Buktinya gue sampai sini masih
ada. Kalau yang lainnya mungkin cuma sampai segini, jadi kelihatannya legroomnya panjang, padahal nggak begitu panjang. Dan dia juga punya di bagian sebelah kiri dia ada kantung. Meskipun gue agak kecewa, dia punya power window hanya bagian depan saja. Kalau yang ini namanya pakai window by power. Oke, mobil cukup luas. Bagaimana dengan bagasinya? Sekarang kita akan coba buka bagasinya. Oh, ternyata masih dibuka dari depan. Bagasi dari mobil ini sebetulnya cukup luas dan dia agak tinggi, tapi sebetulnya masih kalah kalau dibandingkan kompetitor yang dia punya overhang antara jarak dari roda ke belakang itu masih dipanjangin. Jadi sebetulnya dia luas, tapi karena ada yang lebih luas lagi, gue bilang ini jadinya biasa aja. Nah, LCGC ini dibekali dengan mesin 1000cc 3 silinder bertenaga 68 PS dan torsinya 90 Nm. Dan seperti like LCGC lainnya, dia punya finishing yang nggak begitu rapi, tapi nggak apa-apa, karena ini kan LCGC. Dan tentunya juga dia punya bahan bakar yang sangat irit dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya. Karena kan kalau LCGC dia mesti ada peraturan pemerintah yang minimal berapa kilometer per liter. Tentunya ini pasti udah melewati tahap uji coba tersebut. Jadi itu kesimpulan dari review dari Outrider Max dari Karimun Wagon RGS. Memang perbedaannya tidak banyak, tapi ingat juga penambahan harganya juga tidak banyak jika dibandingkan dengan Suzuki Karimun Wagon R tipe GX. So, jika kamu punya uang berlebih dan ingin tampil gaya dan beda, ini adalah mobil yang cukup oke untuk kamu bawa pulang.